promo, suster, bapak dan ibu. Saya Krismas B. Sukumorang dari SD Santo Belarmi Musik Jakarta. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 akan menyajikan video pembelajaran untuk tingkat SD dengan topik sifat-sifat gereja. Semoga kegiatan pembelajaran ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi para siswa sekalian. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semua, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Are you ready to pray? Yes. Let us pray. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Saint Marinus, pray for us. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Greetings. Good morning, Mr. Chris. Tuhan Yesus memberkati. Good morning students, God bless you. Sit down please. Oke, baik anak-anak semua, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Mr. Chris akan presensi dulu hari ini ya. Yang saya sebut namanya silakan katakan hadir. Arcelia Laura, Darius, hadir. Jaflin, hadir. Renold dengan Diorama, kedua-duanya sakit. Topik hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai gereja, secara khusus sifat-sifat gereja. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pretest dulu. Mr. Chris akan membagikan gambaran untuk mengetahui bagaimana pengetahuanmu di awal tentang topik kita yang akan kita pelajari hari ini ya. Cukup ya, waktunya sudah pas. Kita lihat apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan membahas topik tentang gereja. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nabi-nabi yang membawa keselamatan kepada manusia. Siapa saja? Nabi Elia, Yesaya, Amos, betul ya. Apa yang kita dapat kemarin dari Elia? Beriman hanya kepada Tuhan, benar. Dari tokoh Yesaya, apa yang kita dapatkan kemarin? Bertobat dengan sungguh-sungguh. Lalu ada yang dinubuatkan, yaitu kedatangan juru selamat. Siapa juru selamat yang dimaksud itu? Mesias atau Yesus, benar. Lalu kemudian tokoh yang ketiga yang kita pelajari kemarin, tokoh siapa? Amos. Apa yang kita dapat dari pelajaran Amos? Hidup sederhana, jangan boros, peduli, benar, itu dia kata kuncinya ya, peduli kepada sesama. Nah, di pertemuan di bab yang ketiga ini kita akan bahas tentang gereja. Di dalam pelajaran ini kita akan mempelajari sifat-sifat gereja. Ada 4 sifat-sifat gereja yang akan kita pelajari. Sifat-sifat gereja itu adalah 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Ada 4 sifat yang akan kita pelajari. Dan dari sifat-sifat itu nanti kita akan melihat bagaimana gereja yang sesungguhnya, gereja yang 1, kudus, Katolik, dan Apostolik. Lalu kemudian nanti anak-anak semua bisa menjelaskan seperti apa kita mempraktekkan sikap-sikap kita sebagai gereja. Kalau mendengar kata gereja, apa yang ada di pikiranmu? Tempat ibadah, tempat berdoa, ya itu. Jadi kita biasanya pikiran kalau kita cerita tentang gereja, biasanya yang muncul di pikiran kita itu adalah tempat. Ada perbedaan nggak gereja katedral di Indonesia itu dengan di Australia atau di Papua atau di Bandung? Sama-sama gereja Katolik kan, tadi sama-sama. Ada bedanya nggak? Pernah gereja di mana? Misalnya di mana pernah? Selain di sini, di Singapura,
Sama nggak tata caranya? Sama ya? Sama. Siapa lagi yang pernah misa di luar negeri atau di luar kota? Misalnya di mana? Di Itali. Misa di Itali. Apakah ada perbedaan? Tidak. Tidak ya? Itu bahasanya. Bahasa, betul sekali ya. Jadi di bahasa, tetapi tata caranya Masih sama. masih sama. Misalnya apa itu? Cara berdoa. Cara berdoanya buat tanda salib. Ya begitu ya. Lalu ada komuni? Iya. Ada komuni. Kalau di Singapura ada komuninya, di Indonesia juga ada ya. Oke, sekarang kita lihat. Mr. Chris punya video nih. Dalam video yang berjudul Misa Pencernaan ini dihadiri 1,5 juta orang, Paus Franciscus umumkan menjadi selanjutnya di Korea Selatan tahun 2027. Di akhir Misa Kudus untuk Hari Orang Muda Sedunia 6 Agustus 2023, Paus Franciscus mengumumkan negara Asia itu sebagai Lucas World Tuesday atau WIA berikutnya pada tahun 2027. Paus Franciscus juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang terlibat dalam WIA 2023 di Salon. Syukur adalah nilai inti dari pesan Angelus Paus setelah Misa Kudus penutup Hari Orang Muda Sedunia di Salon. Jangan takut. Seruan ini juga kembali disampaikan Paus Franciscus kepada kaum muda Katolik. Dia juga mengenal pendahulunya dan inisiator pertama WIA, yaitu Santo Yohanes Paulus II. Tidak sekali ini Paus Franciscus menyerukan agar orang muda tidak takut dalam menghadapi hidup di zamannya. Berulang kali Paus menyerukan dan mendorong orang muda untuk memiliki inisiatif dalam hidup mereka, untuk tidak takut pada hal-hal baru dalam kehidupan. Paus Franciscus memimpin misa pada pesta transfigurasi. Setidaknya 1,5 juta orang menghadiri di Parkir Tejo. Hari-hari sebelum misa, peziarah dari seluruh dunia berkemah semalaman dalam setelah berbagai cara doa. Sekitar 10.000 imam dan 700 uskup ikut berkonsentrasi. Misa ini menjadi pusat pertemuan pemuda internasional yang menyambut ratusan ribu remaja, dewasa muda dan pemimpin mereka dari hampir setiap negara di dunia ke Ibu Kota Republik Bagus sampai 6 Agustus. Paus Franciscus juga menyebutkan perdamaian di dunia dan di Ukraina dalam pidato singkat seluruh Angelus di akhir misa. Mari kita menemani dengan pikiran dan doa kita mereka yang tidak bisa bersama kita adalah konflik bersenjata dan perang, katanya. Izinkan saya sebagai orang yang lebih tua untuk berbagi dengan Anda orang-orang muda sebuah mimpi yang saya bawa dalam diri saya. Ini adalah mimpi perdamaian. Mimpi orang-orang muda yang berdoa untuk perdamaian, hidup dalam damai dan membangun masa depan yang damai, katanya. Sahabat Katolik, sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Pena Katolik. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya dada-dada ya. Apa yang kamu lihat tadi? Siapa yang kamu lihat di dalam gambar tadi? Paus. Paus siapa? Franciscus ya, yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Paus itu siapa? Pemimpin Gereja Katolik, umat Katolik di seluruh dunia, betul ya. Jadi Paus benar pemimpin Gereja Katolik di seluruh dunia. Apakah dia juga merupakan pemimpin Gereja Katolik di Indonesia? Ya, tentu ya. Begitu ya. Kalau kita lihat tadi, itu adalah pertemuan orang-orang muda sedunia. Kebetulan yang jadi tuan rumah adalah negara mana tadi benderanya? Korea Utara, Korea Selatan ya, Korea Selatan. Tapi apakah yang hadir hanya orang Korea saja? Enggak. Yang kamu lihat tadi negara mana itu? Portugal, ya, Brazil,
di negara Brazil, Katolik di negara Argentina, Katolik di Singapura, mereka kumpulnya di Korea Selatan. Lihat tadi ada perayaan Ekaristi ya. Perayaan Ekaristinya itu sama nggak dengan perayaan Ekaristi kita di Indonesia? Sama, caranya sama, pemimpinnya juga sama, ya, gitu ya. Nah, lihat tadi di dalam pertemuan itu ada banyak kesamaan-kesamaannya dengan apa yang kita lihat di Indonesia. Nah, jadi arti gereja yang sebenarnya itu merupakan persekutuan umat Allah. Persekutuan itu kesatuan, kumpulan, ya, persekutuan. Lihat orang-orang yang ada di dalam perayaan Ekaristi ini, semuanya mereka berkumpul bersatu seperti yang ada di Korea Selatan tadi kan, berkumpul. Nah, makanya dikatakan persekutuan umat Allah di seluruh dunia. Di seluruh dunia, tentu yang percaya kepada Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. Itu ya, itu yang disebut dengan gereja, yang seperti yang kamu sebutkan tadi. Maka gereja juga disebut juga sebagai umat Allah. Semua orang yang sudah dibaptis secara Katolik akan disebut sebagai murid-murid Kristus. Murid-murid Kristus. Ya, lihat ini jemaat-jemaatnya cukup banyak. Ada kira-kira apakah ini mereka berasal dari satu suku? Batak saja, enggak ya? Jawa saja. Di sini kalau kamu datang ke gereja di Teresia misalnya, itu umatnya enggak semuanya orang Jawa, tidak semuanya orang Batak, tidak semuanya orang Chinese, campur dari berbagai macam suku bangsa, bahkan negara pun ada. Beberapa kali kalau melihat misa, waktu Darius sebagai putra altar, ada umat juga dari Nigeria datang, orang Katolik, dari Singapura ada, begitu ya. Nah, tentu kalau disebut sebagai gereja, pertama-tama supaya dia disebut sebagai gereja, maka dia pertama-tama harus dibaptis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Nah, setelah dibaptis, orang-orang yang disebut Katolik itu akan menerima 3 tugas sebagai imam yang tugasnya untuk menguduskan dirinya. Sebagai raja, dia melayani orang-orang miskin, dan sebagai nabi mewartakan ajaran Yesus. Sebagai apa tadi kita ulang? Sebagai imam, raja, nabi. Nah, lihat, dari 3 tugas itu lahirlah sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja itu ada 4. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Mr. Chris membuat ini menjadi susunannya seperti ini supaya kita mudah mengerti, ya. Ada 4. Kalau kita pakai caranya itu ada dari atas dulu. 1 berarti arahnya 1 imannya, 1 keyakinannya. Mengerti ya? Makanya saya taruh di atas supaya anak-anak mudah menghafalnya, mudah memahaminya. 1. Baru ke bawah, kudus. Saya beri warnanya putih supaya kamu langsung ingat bahwa sifat gereja itu kudus, suci, ya. Lalu kemudian ke kiri seperti buat tanda salib, katolik dan apostolik, ya. Tidak peragakannya, bisa terus memperagakannya. 1, kudus, katolik, apostolik. Mudah kan mengingatnya? Coba kita tutup mata. Kita tutup mata. Kita praktekkan membuat sifat gereja ada 4, yaitu ke atas tangannya sambil mengucapkan 1, ke bawah kudus, ke kiri, sekali lagi yang keras suaranya. 1, 2, 3. 1, kudus, katolik, apostolik. Ya, sekarang kita lihat satu persatu. Apa maknanya gereja itu bersifat satu? Lihat gambarnya, ilustrasinya gambarnya seperti ini, perayaan Ekaristi, supaya mudah kita tangkap. Ya, gereja itu punya sifat satu.
sifatnya satu. Satunya apa? Satu iman, satu kepercayaan. Arahnya cuma satu saja, tidak bercabang-cabang. Begitu. Jadi imannya sama kepada Allah Tritunggal. Gereja itu dipimpin oleh Kristus dalam iman yang sama kepada Allah Tritunggal. Satu. Dianggap? Sekarang sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah apa tadi? Kudus. Sifat kudus, lihat, gereja itu dipanggil pada kekudusan, diajak supaya hidupnya kudus. Hidupnya kudus. Hidup kudus berarti hidup suci. Hidup suci berarti jauh dari dosa atau godaan. Maka gambarnya saya buat putih supaya anak-anak mudah mengerti. Maka gereja sebagai gereja yang kudus, gereja itu membawa keselamatan. Keselamatan berarti ada jalannya menuju kerajaan surga. Begitu ya, terarah kepada Tuhan. Jadi kita jalannya bareng-bareng nih. Kalau di sana ada Tuhan, kita jalannya bareng-bareng. Jalan bareng-bareng tentu orangnya semuanya bertobat. Kalau berjalan menuju Tuhan, ada nggak orang berdosa, orang yang tidak berdosa? Hah? Ada, tapi sudah diampuni. Orang yang sudah diampuni kita sebut sebagai orang yang bertobat. Orang yang bertobat itu arahnya kepada kekudusan. Mengerti? Nah, dalam gereja Katolik hidup kudus ditandai dengan pertobatan. Selain dengan pertobatan, ditandai dengan menerima sakramen tobat. Betul, sakramen tobat. Jadi ya, itu sifat yang kedua. Ada yang mau ditanya sampai sifat yang kedua? Jelas ya? Sifat yang ketiga, kita lihat. Mr. Chris kasih warna-warni untuk menggambarkan asal usulnya orang-orang. Ada yang dari Papua, ada yang dari Bandung, ada yang dari Singapura, gitu kan? Ada banyak. Maka berwarna-warni. Maka gereja itu punya sifat Katolik universal. Siapa saja boleh jadi orang Katolik. Mau dia orang Papua, mau dia orang Jawa, mau dia orang Flores, boleh jadi orang Katolik. Yang penting syaratnya dia menerima baptisan. Katolik itu artinya umum, general, universal. Paham tuh? Ini yang ketiga. Yang keempat, itu sifatnya apostolik. Karena apostolik, lihat gambarnya. Ini gambar siapa? Ya betul, Paus Leo ke-14. Inilah pemimpin gereja Katolik saat ini. Menggantikan siapa kemarin? Paus Fransiskus, benar ya, Paus Fransiskus. Tapi selain Bapak Paus tidak kerja sendiri. Dia dibantu oleh para uskup. Lihat yang di belakangnya. Yang pakai topi segitiga itu namanya mitra. Dia pakai mitra. Lihat ada banyak. Para uskup ini adalah pembantu dari Paus yang melayani umat Katolik di wilayah-wilayah, di keuskupan-keuskupan. Jadi setiap wilayah dipimpin oleh seorang uskup. Nama wilayahnya keuskupan. Nah, itulah mereka. Mereka ini yang menggantikan para rasul, 12 murid. Kalau dulu 12 murid hanya ke satu wilayah saja, karena sekarang wilayahnya sudah banyak, maka pengganti 12 murid itu bukan hanya 12 saja, tapi sudah banyak. Karena sudah tersebar di seluruh dunia, maka uskupnya jadi banyak. Kalau zaman Yesus, zaman para murid, itu uskupnya hanya 12, ya kan? Sejumlah orangnya.
Sekarang uskupnya banyak karena wilayahnya makin besar, makin luas. Paham? Kita sebabnya banyak. Jadi kalau kamu bertanya, kenapa kok kemarin 12, sekarang kok jadi 170 ya? Kalau kemarin pemilihan paus 170-an orang. Nah, itu karena wilayahnya banyak, wilayah negara sudah luas. Maka sifatnya apostolik. Gereja menggantungkan pemahaman kitab suci kepada mereka. Jadi Mr. Chris nggak boleh menafsirkan kitab suci menurut Mr. Chris, nggak boleh. Harus menurut mereka. Mereka yang diberi kuasa oleh gereja untuk menafsirkan kitab suci, lalu memberikan pengajaran kepada kita. Jadi mereka yang mengajarkan kepada kita. Ngerti ya? Jadi Mr. Chris juga belajar dari mereka. Sama seperti kalian belajar dari mereka. Kita taat dan tunduk kepada para uskup-uskup dan paus. Ada istilah kerennya. Siapa yang sudah tahu istilah kerennya? Namanya magisterium. Magisterium itu adalah kesatuan mereka semua yang dipimpin oleh Bapak Paus, siapapun pausnya nanti. Oke? Nah, kita rangkum seperti ini. Jadi kalau umat yang dibaptis terlebih dahulu, lalu kemudian menerima tugas, apa tadi tugasnya? Imam, raja, nabi. Setelah menerima tugas, kita punya sifat. Gereja itu secara keseluruhan sifatnya satu, kudus, Katolik, apostolik. Nah, baru nanti itu dipraktekkan dalam kegiatan di gereja, di masyarakat, di keluarga, di sekolah, dipraktekkan. Nanti kita akan tahu apa saja yang akan dikerjakan di dalam gereja. Maka kita akan lihat dulu apa yang terjadi di dalam 1 Korintus 12. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dibagi. Karena sama seperti itu satu, dan anggota-anggota yang banyak, dan segala anggota itu sekali banyak merupakan satu tubuh. Nah, karena kita menjadi satu tubuh, Kristus adalah kepalanya, kita ini anggota-anggotanya. Kita di dalam Kristus, kita menjadi telinganya Kristus, menjadi hidungnya Kristus, menjadi kakinya Kristus, menjadi tangannya Kristus. Kalau begitu, apakah ini semua beda-beda? Ada yang lebih hebat nggak? Semuanya sama ya. Kalau tidak ada mata, nggak bisa melihat. Atau tukeran kerjaan, telinga jadi untuk melihat, mata untuk mendengar, tukeran pekerjaan, bisa nggak? Nggak bisa, karena Tuhan sudah menentukan tugas-tugas utamanya, bahwa mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Ini dia penjelasannya. Kalau orang punya bakat yang berbeda-beda. Or yeah, maybe you wish you were a brilliant scientist, or a world famous singer, or a gold medal winning basketball player. Main bola, Those are all good gifts. But sometimes, no matter how much we practice or how hard we try, we just don't have all the gifts we want. But that doesn't mean we don't have special gifts of our own. We all play an important role in the body of Christ, also known as the church. And God's given all of us gifts to us. sebagai Kristus. The Apostle Paul talks about this in the book of 1 Corinthians. Ya, He said to think about it like this. kita
In our human body, our eyes and our feet were made to Ada yang carry masak. Our eyes were made to see, and our feet were made to walk. If our eyes and our feet decided to Apakah change kita places, posisinya? how would we see? How would we walk? Apakah akan bekerja dengan Our baik? bodies wouldn't work very well. Tidak bisa ya. The body of Christ is the same way. God's given us our special gifts as part of His church. Nah, When bakat-bakat we use setiap those gifts orang itu well, the whole berbeda-beda. body of Christ works like it should, to show God's love to each other Ada yang hobinya and the world. berdoa, ada yang hobinya But if we belajar, don't use our ada yang gifts hobinya or get bernyanyi jealous dalam and gereja. wish we had different gifts, it's like we're an eye wishing we were a foot. God made you to be you, with your own unique and special mix of gifts and talents. So think about how you can use the gifts He's given you to follow Jesus and serve others as part of the church. When you do that, you'll be true to the self God made you to be. Nah, maka dalam mengikut Yesus tidak ada syarat-syarat harus begini, harus begitu. Belajar dari kehidupan jemaat perdana. Maka yang lain akan datang untuk menghibur, supaya teman yang sedih kembali bersukacita. Jika ada teman yang kekurangan dan menderita, mereka akan menjual benda berharga miliknya dan uangnya akan diberikan untuk teman yang kekurangan. Untuk membantu. Wah, luar biasa ya. Sekarang kita lihat, kita masuk ke dalam diskusi kelompok, kita akan menyaringkan apa yang tadi kita sudah dapatkan tentang sifat-sifat gereja. Yang satu, kudus, katolik, apostolik. Nah, oke. Gereja yang dipanggil kudus sebagai tanda anak Allah dan gereja menjadi sarana keselamatan. Good. Thank you. Kelompok berikut siapa yang suaranya yang keras? Hasil diskusi dari kelompok kami adalah Itu dia ya, itu sifat-sifat gereja. Maka pahami baik-baik sifat-sifat gereja itu dan apa sikap-sikap yang perlu kita miliki sebagai gereja. Kita akan memasuki bagian akhir dari materi kita hari ini. Kita akan melihat sejauh mana kalian memahami, tapi kalau melihat hasil diskusi tadi seharusnya sudah sangat memahami ya. Kesatuan umat Allah yang percaya kepada Allah Tritunggal. Oke, betul. C ya. kegiatan gereja menunjukkan sifat gereja apostolik adalah dan kudus. Iya. Baik, anak-anak semua, itu topik pelajaran kita pada hari ini. Pahami dengan baik. Silakan menuliskan refleksinya. Apa yang kamu bisa dapatkan dari pelajaran sifat-sifat gereja pada hari ini? Lalu kemudian di nomor yang berikutnya untuk refleksi juga, masih refleksi, bagaimana kamu menangkap, merasakan proses belajar kita? Apakah ini membantu kamu dalam memahami topiknya? Apakah ini membuat kamu semakin mengerti apa yang kamu rasakan? Dalam diskusi tadi bersama teman ada kesulitan atau tidak? Jadi ada dua refleksinya ya. Bagaimana saya mempraktikkan dalam kehidupan saya sehari-hari? Yang keras nanti. Kalau ini apa yang saya pahami dalam berbagai Terima kasih Jeremy, Satrio, dan Darius. Demikian topik kita pada hari ini. Harapannya semua anak-anak nanti mempelajari kembali supaya topiknya bisa semakin melekat dan tidak dilupakan ya. Oke, kita menyanyikan lagu penutup ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Pertemuan kita ini, mari kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menjadikan gereja sebagai tanda karya keselamatanmu di tengah-tengah kami. Baik anak-anak semua, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.